Hey, kalian sudah tahu apa itu KBLI? Mari mengenal KBLI. KBLI adalah klasifikasi aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha. KBLI tidak membedakan aktivitas ekonomi usaha yang dilakukan dengan mesin atau tangan, modern atau tradisional, kegiatan formal atau informal, legal atau ilegal, maupun produksi pasar atau non-pasar. Manfaat KBLI: menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan. Menyediakan arus informasi berkelanjutan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian perekonomian pada kurun waktu tertentu. Membuat komparasi data pada level nasional dan internasional sebagai dasar penentuan klasifikasi bidang usaha perizinan investasi dan penanaman modal. Menyediakan suatu sistem untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Sejarah KBLI. Klasifikasi lapangan usaha Indonesia sebelumnya dinamakan KLUI. BPS menerbitkan KLUI pada tahun 1977, 83, 90, dan 97. Tiga KLUI pertama mengacu pada ISIC Revisi 2, KLUI 97 mengacu pada ISIC Revisi 3. Kemudian direvisi kembali dengan nama KBLI. KBLI yang dikeluarkan oleh BPS adalah KBLI 2000, 2005, 2009, dan 2015. KBLI 2000 dan 2005 mengacu pada ISIC Revisi 3, sedangkan KBLI 2009 dan 2015 mengacu pada ISIC Revisi 4. Latar belakang dilakukan revisi KBLI antara lain terjadinya pergeseran lapangan usaha dan munculnya lapangan usaha baru karena perkembangan teknologi. Kebutuhan penggunaan KBLI baik internal maupun eksternal BPS, adanya rujukan internasional yang baru. Struktur pengkodean KBLI mengadaptasi struktur pengkodean ISIC. Struktur KBLI 2015. 1. Kategori. Penggolongan ini diberi kode 1 digit alfabet, terdapat 21 kategori. 2. Golongan pokok. Penggolongan ini diberi kode 2 digit angka, terdapat 88 golongan pokok. 3. Golongan. Penggolongan ini diberi 3 digit angka, terdapat 240 golongan. 4. Subgolongan. Penggolongan ini diberi 4 digit angka, terdapat 520 subgolongan. 5. Kelompok. Penggolongan ini diberi 5 digit angka, terdapat 1573 kelompok. Kategori KBLI 2015. Kategori A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mencakup budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, penangkapan dan budidaya ikan, serta jasa penunjangnya. Kategori B. Pertambangan dan penggalian. Mencakup kegiatan pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat, cair, atau gas. Kategori C. Industri pengolahan. Mencakup kegiatan perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen baku menjadi produk baru. Kategori D. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin. Mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen, termasuk kegiatan produksi es. Kategori E. Pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi. Mencakup kegiatan pengelolaan air, limbah, sampah yang berasal dari rumah tangga dan industri, daur ulang, dan pengembalian lingkungan yang tercemar. Kategori F. Konstruksi. Mencakup kegiatan konstruksi umum dan khusus. Kategori G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Cakup kegiatan perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori
H. Pengangkutan dan pergudangan. Cakup kegiatan penyediaan angkutan penumpang atau barang termasuk kegiatan penyewaan alat angkutan dengan pengemudi, kegiatan pos dan kurir. Kategori I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Kategori J. Informasi dan komunikasi. Mencakup kegiatan penerbitan, perekaman suara, pemrograman dan penyiaran radio dan TV, telekomunikasi dan TI serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori K. Aktivitas keuangan dan asuransi. Mencakup aktivitas keuangan termasuk kegiatan pemegang aset. Kategori L. Real estate. Mencakup kegiatan orang, agen, dan atau broker dalam penjualan atau pembelian, penyewaan properti berupa tanah atau bangunan, dan penyediaan jasa real estate lainnya. Kategori M. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan, dan teknik seperti jasa hukum dan kantor pusat, termasuk aktivitas dokter dan rumah sakit hewan. Kategori N. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Cakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, diantaranya persewaan, agen perjalanan, aktivitas keamanan, dan kebersihan. Kategori O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Mencakup kegiatan yang bersifat pemerintahan serta kegiatan jaminan sosial wajib. Kategori P. Pendidikan. Mencakup kegiatan pendidikan umum atau kejuruan pada berbagai tingkatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau swasta. Kategori Q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan manusia dan aktivitas sosial baik di dalam maupun di luar panti. Kategori R. Kesenian, hiburan, dan rekreasi. Mencakup kegiatan kesenian, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi masyarakat umum, diantaranya pertunjukan panggung seni, jurnalis independen, dan fasilitas olahraga, rekreasi, dan hiburan. Kategori S. Aktivitas jasa lainnya. Mencakup kegiatan berbagai organisasi, reparasi komputer, barang rumah tangga, dan pribadi, serta berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain. Kategori T. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mencakup kegiatan rumah tangga yang mempekerjakan personil domestik dan kegiatan rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kategori U. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Mencakup kegiatan perwakilan dari negara asing, badan internasional, dan regional lainnya, termasuk kegiatan kedutaan besar dan konsulat. Banyak ya kategori kegiatan ekonomi. Lalu, bagaimana ya cara menentukan kode KBLI? Ikuti video selanjutnya.